Halo semua, selamat datang di PJ Channel. Channel ini akan membahas materi-materi fisika SMA yang sedang kalian pelajari. Selamat belajar! Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai soal-soal dari prinsip pengukuran dan angka penting. Pertama, kita akan membahas dulu tentang pengukuran, soal-soal tentang pengukuran. Nomor 1, pembacaan jangka sorong di bawah ini adalah terdapat sebuah jangka sorong. Nah, yang ditanya panjang dari paku ini berarti ya. Pembacaan jangka sorong. Kita lihat dulu skala utama. Nah, ini yang skala utamanya. Ini skala nonius. Pertama kita lihat dulu skala utama. Skala utama lihat. Bagaimana caranya? Nah, lihat. Ini angka 0. Angka 0 di skala nonius. Ini ada garisnya kan? Nah, si garis ini menunjukkan angka berapa di skala utama. Kita lihat ternyata 1. 1 ini angka nolnya di sini. Berarti ini 1,1. Skala utama menunjukkan angka 1,1. Sekarang kita cari skala nonius. Nah, skala noniusnya kita lihat garis di skala nonius. Nih, garis yang seperti ini. Terus yang sejajar, segaris dengan skala utama. Ternyata ya, kita lihat itu segaris di 6. Ya, ini di 6. Berarti jadi 1,1 ditambah skala noniusnya 0,06. Berarti hasilnya adalah 1,16. Ini pembacaan dari jangka sorongnya, cm. Nah, kalau misalnya kalian melihat dua garis yang sejajar misalnya, ini segaris dengan yang sebelah sini juga sejajar. Nah, kalian ambil yang paling pertama, sejajar, begitu. Nomor yang kedua, pembacaan mikrometer skrup di bawah ini adalah mikrometer skrup. Kita lihat dulu juga di skala utama dan skala nonius. Skala utamanya dia menunjukkan di 4, tapi lebih nih, 4,5. Karena lihat ini 0, 0,51. Berarti yang ini adalah setengahnya ya. Berarti ini 4,5. Skala utamanya menunjukkan 4,5. Kemudian skala noniusnya. Skala noniusnya dibaca dari bawah kalau dia mikrometer skrup. Lihat, ini ada 45. Tapi garis di skala utama ini sejajarnya dengan setelah yang 45. Berarti ini 45, ini 46. 46. Maka ini tinggal dibagi 100 ya, berarti 0,46. Maka hasilnya jadi 4,96 mm. Ini pembacaan dari mikrometer skrup. Nomor ketiga. Dua buah plat besi diukur dengan menggunakan jangka sorong. Hasilnya digambarkan sebagai berikut. Ini hasilnya. Yang ditanyakan, selisih tebal kedua plat tersebut adalah. Oke, mari kita lihat dari pembacaan yang nomor 1 dulu. Ini menunjukkan angka berapa? Ya, angka nolnya yang tadi ini di skala nonius ini menunjukkan di 2,1234. Karena dengan 4 tidak lurus sekali ya, tidak lurus. Tapi udah mulai menjorok begitu. Dan 4-nya udah kelewatan sedikit. Berarti skala utamanya menunjukkan 2,4. Sekarang skala utamanya, skala noniusnya, mohon maaf. Skala noniusnya ini segaris dengan mana? Oh, ternyata ini. Nah, ini yang segaris. Berarti ini
1 ya, 0, 1, 2, ya ini 1. Berarti ini tinggal dikali 0,01, berarti ini 0,01. Maka hasilnya jadi ini ditambahkan ya 2,41. Ini dari yang pertama. Sekarang yang kedua. Oh, ternyata di skala utamanya masih menunjukkan angka 2. Cuma ini 2-nya 2, nah sama ya. Ini 2,3. Sini ya, 2,3. Sekarang skala noniusnya dia menunjukkan di 1, 2, 3, 4. Di 4 ternyata. Nah, di sini dia segaris, berarti ini 0,04. Maka hasilnya jadi 2,34. Yang ditanya selisih. Selisih itu berarti dikurangi. Berarti di sini 2,41 dikurangi 2,34. Dikurangi. 11 dikurangi 4 berarti 7. Ini 0, ini 0. Hasilnya 0,07 cm. Sedangkan di sini yang diminta milimeter. Senti ke mili itu turun 1. Berarti kalau turun dikali dong. Dikali 10. 0,07 dikali 10. Maka jadi 0,7 milimeter. Nah, ini jawabannya. Selanjutnya kita akan membahas soal-soal mengenai angka penting. Nomor 1, tentukan banyaknya angka penting pada hasil pengukuran berikut. A, 2, 7, 3. Di sana tidak ada angka 0. Semua angka bukan 0 adalah angka penting. Berarti ini ada 3 angka penting. Yang kedua, B, 0,02100. Berapa angka penting ini? Kalau dalam desimal, ingat kita hitung dari sebelah kanan. Berarti dari sebelah sini 1, 2, 3, 4, 5. Ini berarti ada 5 angka penting. Kemudian ini dalam bentuk notasi ilmiah. Dalam bentuk notasi ilmiah. Berarti yang kita lihat yang ininya saja, kepalanya saja. Karena ini desimal, maka kita hitung lagi dari 2, 3, 4. Ada 4 angka penting. Nah, yang nomor terakhir juga ini masih dalam bentuk notasi ilmiah. Berarti ini kita langsung, kita tinjau yang ini saja. 1, 2, 3. 3 angka penting. Bagi yang belum paham, kalian bisa cek di video sebelumnya tentang aturan angka penting. Yang kedua, penjumlahan 2,03 cm dan 5,0 cm menurut aturan angka penting. Kita jumlahkan dulu. 2,03 ditambah 5,0. Ini 3, 0, ini 7. Tapi berdasarkan aturan angka penting. Berarti kita lihat angka penting yang paling sedikit. Ini berapa angka penting? Ini 2 angka penting, yang ini 3 angka penting. Berarti hasilnya ini harus ada 2 angka penting. Maka hasilnya adalah 7,0. Begitu. Selanjutnya, Alpin mengukur sebuah segitiga siku-siku dengan menggunakan mistar. Berdasarkan hasil pengukuran, panjang alas segitiga adalah 20,00 cm dan tinggi segitiga adalah 0,50 cm. Maka luas segitiga tersebut adalah baik. Kalau luas segitiga itu adalah setengah alas dikali dengan tinggi. Tadi alasnya adalah 20 ya. Itu dikali 20 dikali dengan 0,5. Nah, sekarang berarti lihat. Ini 20. 20 dibagi 2, 10. 10 dikali 0,5. 5 hasilnya.
Nah, tapi harus berdasarkan aturan angka penting. Mari kita lihat, ini ada berapa angka penting? Ini ada karena dia. Coba ada berapa? Yang ini juga ada berapa angka penting? Ternyata yang paling sedikit itu 2 angka penting. Maka ini hasilnya juga harus 2 angka penting. Jadi nggak bisa ditulisin 5 doang, tapi 5,0. Ini dia hasilnya. Kemudian yang nomor keempat, hasil pengukuran sebuah balok kecil panjang 4,29 cm, lebarnya 5,66 cm, dan tebal 7,26 cm. Yang ditanya adalah volume balok berdasarkan aturan angka penting. Kalau volume itu berarti panjang kali lebar kali tinggi. Panjangnya adalah 4,29. Lebarnya adalah 5,66 dan tinggi atau tebalnya adalah 7,26. Maka ini hasilnya adalah 176,282,964. Kita lihat lagi, ini berapa angka penting? Ini ada 3 angka penting. Ini 3 angka penting, ini juga 3 angka penting. Maka hasilnya harus 3 angka penting. Berarti hasilnya cukup sampai di sini saja, yaitu 176. Begitu. Yang selanjutnya kita akan membahas mengenai soal notasi ilmiah. Nyatakan bilangan-bilangan ini dengan notasi ilmiah. Aturan pada notasi ilmiah, kepalanya itu kan biasanya persamaannya adalah misalkan X ditambah 10 pangkat bla bla bla. Nah, biasanya kan seperti ini ya. Kalau notasi ilmiah. Misalkan pangkat Y. Pangkat Y. Nah, si X ini, X itu tidak boleh lebih dari 10. Jadi, paling kecilnya itu 0, sampai dengan enggak 1 sampai dengan 10. Itu intinya tidak boleh lebih dari 10. X-nya tidak boleh lebih dari 10 gitu, atau sama dengan 10 boleh. Itu berarti yang ini lihat, ini kan 10.006. 10.006, maka ini menjadi 1 ya, nggak bisa 10 ya. Karena lebih dikit, jadi 10,006. Berarti harus 1,0006 dikali 10 pangkat 4. Gitu. Kalau yang ini 0,000002. Kira di belakang komanya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Berarti kita bisa menggunakan 2 ya. 2 kali 10 pangkat minus 6. Gitu. Ini bisa 2, 2,0 silahkan. Kemudian yang ini kita bisa 7 karena 7 belum lebih dari 10 ya. 7 kali 10 pangkat min 3. Yang ini 153.721. Berarti ini pakai 1,53721 dikali 10 pangkat 5. Begitu. Ini tentang notasi ilmiah. Baik, sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.